Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ika di channel ini. Kita akan belajar tentang relativitas kelas 12 IPA, khususnya pembahasan di halaman 70 sampai dengan 71. Untuk soal nomor 1, menentukan besarnya kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Sedangkan kecepatan laju pesawat antariksa A dan B memiliki kecepatan yang sama. VA sama dengan VB 3/4 cm. Jadi nanti kalian bisa menggunakan rumus VAB sama dengan VA plus VB dibagi 1 plus VA plus VB per C kuadrat. Setelah dimasukkan velocity-nya masing-masing, maka dihasilkan VAB-nya ketemu ya 24 per 25 C. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Panjang benda diukur pengamat yang diam sebesar 12 meter. Panjang benda itu bila diukur oleh pengamat yang bergerak, jadi pengamat yang bergerak mengamati panjang benda yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C, C-nya kecepatan cahaya, maka kecepatan relativitasnya untuk soal nomor 2 menggunakan L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi jawabannya ketemu 12 kali akar 0,36, jadi jawabannya sama dengan 7,2 meter. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 3. Panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjang saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya 1 meter dengan C sama dengan kecepatan cahaya. Maka kecepatan gerak benda untuk soal nomor 3 bisa pakai rumus yang sama dengan soal nomor 2. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Setelah itu dimasukkan V-nya, V sama dengan akar dari 0,36 sama dengan 0,6 C. Jadi V sama dengan 0,6 C. Jawabannya D. Selanjutnya untuk nomor 4. Benda bergerak dengan kelajuan 0,8 C dengan gerak sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam terlihat panjang benda mengalami penyusutan sebesar, nah masih dengan rumus yang sama juga, dicari L-nya dulu. Kalau L-nya sudah ketemu dengan rumus tadi, L sama dengan L0 kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat, dimasukkan nanti L-nya ketemu 0,8 L0. Nah, besar penyusutannya L0 dikurangi 0,8 L0. Jadi jawabannya 0,2 L0. Atau kalau di persentase sama dengan 20%. Oke, selanjutnya nomor 5. Suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon. Menurut pengamat yang bergerak, menjadi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C, C-nya kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut ini terjadi selama berapa? Ini berarti relativitas waktunya. Delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ketemu delta T0-nya sama dengan delta T kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Delta T sama dengan ketemu ya 3 sekon kali 0,6, jadi jawabannya 1,8 sekon. Nomor 6. Massa diam sebuah partikel M0, massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi, masih pakai rumusnya relativitas massa ini berarti ya. V-nya sama dengan 0,8 C. Berarti relativitas massa sama dengan MT sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Velocity-nya dimasukkan. Jadi jawabannya ketemu sama dengan M0 per 1 minus, jangan lupa akarnya ya. V kuadratnya 0,8 C per C kuadrat. Jadi sama dengan M0 per akar 1 min 0,8 kali 0,8 0,64. Jadi sama dengan M0 per akar 1 kurangi 0,64 0,36. Akar 0,36 sama dengan 0,6.
1/0,6 M0. M0 per 0,6 sama dengan, itu bisa ditulis 10/6 alias 1,67 M0. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 8 sudah, nomor 7. Untuk nomor 7, sebuah partikel bergerak dengan kelajuan V sama dengan 1/2 akar 3C. C laju cahaya, M0 massa diam, M massa bergerak, EK adalah energi kinetik, dan M0 adalah energi yang diam. Maka ini akan berlaku hukum M atau relativitas massa, MT sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, dihasilkan nanti M-nya sama dengan 2 kali M0. Sedangkan untuk menghitung EK atau energi kinetik sama dengan EK sama dengan M kali C kuadrat dikurangi M0. M0 tadi adalah massa diamnya dikali C dikuadratkan dikurangi M0 kali C dikuadratkan. Jadi jawabannya M0 C kuadrat. Untuk EK sama dengan E0-nya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, benar sekali. Untuk soal nomor 8, ini jembatan panjangnya 200 meter, diamati oleh pengamat yang bergerak dalam pesawat dengan kecepatan 0,6 C. C-nya kecepatan cahaya. Maka panjang jembatan yang diamati oleh benda yang oleh pengamat yang bergerak masih dengan rumus yang sama, L sama dengan L0 kali akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Dimasukkan V-nya 0,6 C. Jangan lupa dikuadratkan, dibagi C kuadrat akan ketemu sama dengan 0,64. Jadi 200 kali akar 0,64 ketemu 160 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk nomor 9, masih dengan kecepatan cahaya dengan kecepatan yang diperlukan oleh suatu benda supaya masanya bertambah 25%. Nah, masanya bertambah 25%. 25% berarti artinya M-nya sama dengan 25, berarti 0,25 ya. Berarti 1 ditambah 25%. Nah, jadi jawabannya adalah 1 ditambah 0,25. Jadi 1,25%. Dimasukkan M-nya 1,25 M0, maaf, M0. Jadi untuk mencari M sama dengan M0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini M-nya dimasukkan 1,25 M0. Nanti M0-nya bisa dicoret. Jadi nanti ketemu velocity-nya ketemu sama dengan 0,6 C. Selanjutnya untuk soal nomor 10. Di situ diketahui panjangnya 1 meter. Diamati oleh pengamat yang sedang diam kok jadilah 80 cm. Maka batang itu bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, berarti ini diketahui L-nya ada ya. L-nya 80 cm, jadi 0,8 meter, jadikan meter. Terus mula-mula bendanya aslinya 1 meter dengan rumus yang tadi sama, L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nanti akan ketemu velocity-nya sama dengan 3/5C. Ya, ini 3/5C. Jadi ini ada yang tanyakan ini. Selanjutnya untuk nomor 11. Percobaan Michelson dan Morley bertujuan untuk membuktikan keberadaan ether. Jadi jawabannya adalah ether yang ada di alam. Jadi jawabannya yang A. Nomor 12. Menurut pengamat di sebuah planet ada 2 pesawat antariksa yang mendekati dari arah yang berlawanan. Masing-masing pesawat A kecepatan 0,5 C. Untuk soal nomor 12, pengamat di sebuah planet ada 2 pesawat antariksa yang mendekati 2 arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A dan dengan kecepatan 0,5 C, pesawat B-nya 0,4 C. Menurut pesawat A, kecepatan B adalah, berarti ini kita pakai relativitas Newton. VAB sama dengan VA
B sama dengan VAC dikurangi V BC dibagi 1 minus VAC kali VBC dibagi C kuadrat. Nanti VA nya ini 0,5, VB nya 0,4. Jadi dimasukkan nanti akan ketemu jawabannya 0,75 C. Oke, selanjutnya nomor 13. Sebuah pesawat angkasa diukur panjangnya 100 meter. Ketika berada dalam keadaan diam terhadap seorang pengamat, maka pesawat tersebut akan menjadi oleh pengamat yang diam di bumi masih pakai rumus yang sama ya. L sama dengan R0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. V nya dimasukkan 0,6. V kuadratnya 0,6C berarti 0,36C. C nya dicoret, 1 kurangi 0,36 0,64, jadi akar 0,64 0,8 kali 100, jadi jawabannya 80. Nomor 14. Kelajuan partikel ketika momentum relativitasnya adalah 2 kali momentum klasiknya. Jadi kalau ditulis itu P aksennya sama dengan 2 kali P. Nah, sedangkan P itu kan rumusnya V0 masa MV ya, M0V dibagi akar 1 min V0 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2 kali M kali V. M nya M0, jangan lupa dimasukkan. Nanti akan ketemu M nya, M0 nya bisa dicoret, akan dicari ketemu V nya akan ketemu sama dengan setengah akar 3C. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 15. Ini sebuah kubus volumenya 1000 cm kubik. Nah, volume tersebut diamati oleh pengamat yang bergerak. Nah, bergeraknya dengan kecepatan 0,8 cm. Oke. Jadi kita harus mencari L-nya dulu. Pakai masih rumus yang sama, L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau L nya sudah ketemu, L nya akan ketemu 6 cm, maka V nya itu sama dengan 6 kali 10 kali 10. Jadi jawabannya 600 cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena volume. Ini kita cari panjang saat bergeraknya. Selanjutnya nomor 16, energi total. Untuk mencari energi total sebuah partikel dengan massa diam M0 adalah akar 10 kali energi diamnya. Nah, yang tanya momentum. Momentum itu P. Jadi kalau mencari P sama dengan M0 kali V. Velocity-nya dimasukkan. Velocity-nya dimasukkan, besarnya akar 10 kali. Jadi jawabannya adalah 0,3 akar 10 M0C. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 17. Diketahui kelajuan sebuah elektron yang masanya 10 kali massa diamnya. Berarti nanti ini dimasukkan M-nya masanya 10 kali massa diamnya. Jadi ini 10 kali M0 dimasukkan ke rumus M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, setelah itu kita cari velocity-nya dengan dimasukkan M sama dengan ini 10 M0 nya, maka ketemu velocity-nya 3 kali 10 pangkat 8 atau sama dengan C, kecepatan cahaya. Jawabannya adalah yang E. 18. Pesawat A dan B masing-masing bergerak dengan kecepatan 9 kali 10 pangkat 7 meter per sekon relatif terhadap bumi. Jadi kecepatannya sama ini ya, VA dan VB. Kecepatan pesawat A menurut pesawat B. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 12 tadi ya, pakai rumus yang sama, dimasukkan VA VB-nya. Nanti kita akan cari bahwa kecepatan ini kalau kecepatannya A dan B sama, otomatis velocity atau kecepatan A menurut B ini akan sama karena sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa 0? Karena ini sama, kecepatannya sama. Nanti menghasilkan hasil 0. 19.
Terus 19, massa benda yang bergerak dengan kecepatan 0,8 cm, C-nya kecepatan cahaya, akan berubah menjadi N kali massa diamnya. Maka N-nya harus berapa? Nah, untuk mencari itu kita pakai rumus M tadi ya. M sama dengan M0 per 1 minus akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nanti dimasukkan perbandingan M per M0. 1 per akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nanti perbandingannya akan ketemu sama dengan 1,25. Jadi jawabannya yang B. Terakhir nomor 20. Jika C menyatakan besar laju cahaya, massa benda menjadi 200% dari massa diamnya. Berarti otomatis bisa ditulis M itu sama dengan 2 kali M0. 200% itu sama dengan 2M2. Nah, kita bisa cari bahwa M itu sama dengan M0 per gamma. M0 dimasukkan 2M0, maka gammanya sama dengan setengah M0 sama dengan M0 ini setengah. Jadi M0 nya sama dengan setengah akar 3C. Jadi jawabannya adalah C ya, setengah akar 3C. Cukup sekian dari Bu Ika, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus selalu jaga kesehatan, terapkan perilaku 3M. Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. See you.